Kena copyright YouTube bisa masuk penjara. Mari kita bahas. Asaidah. Hola amigos, jumpa lagi sama aku Jujonya guys. Kalau mau kan, Fagonyo. Sudah sekian abad tidak ngupload video di YouTube ya. Channel makin turun. Makin disalip oleh banyak orang. Tapi nggak apa-apa, kita mulai untuk aktif lagi. Dan semoga kalian tetap setia untuk nonton video-video di channel YouTube aku. Oke teman-teman, hari ini aku pengen ngebahas sesuatu yang mungkin jadi permasalahan oleh banyak YouTuber pemula, yaitu masalah copyright. Masih banyak yang bingung apa sih hukuman untuk orang-orang yang kena copyright musik, lagu, aja itu ya, konten di YouTube. Apa sih hukumannya? Nah, di video kali ini aku akan bahas, tapi topik pembahasannya bukan dari ide aku, tapi ini adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di channel YouTube aku, di kolom komentar video-video YouTube aku. Dan aku pengen namain program ini baca komentar netizen atau subscriber. Oke, langsung aja kita mulai. Pertanyaan pertama ini yang masuk kurang lebih 1 minggu yang lalu ya. Tidak aku bales, memang sengaja aku pikirkan untuk bikin konten ini ya, biar aktif coy. Oke, pertanyaan pertama ini dari Muhammad Ansori. Dia nanya, berarti kalau kita melanggar hak cipta nggak bakal sampai masuk penjara kan? Nah, aku pengen mengklarifikasi sekaligus meluruskan dan mengedukasi teman-teman YouTuber pemula. Pertama, melanggar copyright hak cipta di YouTube itu tidak akan masuk penjara. Ya, paling banter kena hukuman kayak dolar kuning, ataupun video kalian itu tidak dibayar sama sekali, atau kena strike lah, paling bahaya dari pelanggaran hak cipta. Dan itu sudah aku bahas ya di video aku sebelumnya. Kalian cek aja di atas sini atau dicek link di bawah ya. Sudah 2 pembahasan mengenai pelanggaran hak cipta dan jenis hukumannya. Tapi kalian juga bisa bakal masuk penjara kalau kalian melanggarnya yang kayak gini. Kalian masih ingat kasusnya calon sarjana? Nah, itu adalah salah satu contoh kasus yang bisa membuat kalian tuh masuk penjara. Kenapa? Karena itu benar-benar dia menjiplak mulai dari thumbnail sampai ke isi. Cuman bedanya konten itu dari luar negeri diubahnya ke bahasa Indonesia. Cuma masalahnya baru ketahuan itu tahun 2018 ya. Nah, bayangin udah dari berapa lama sampai dia udah punya belasan, bahkan dia udah punya belasan juta subscriber, baru ketahuan sekarang oleh si pemilik ide dari luar negeri. Ya nggak tahu kasusnya gimana, intinya hilang aja, dan konsekuensinya channel calon sarjana yang udah belasan juta itu dihapus ya, harus di take down oleh YouTube. Dan aku nggak tahu kelanjutannya, tapi yang kayak gitu pasti berpotensi untuk masuk penjara, dan itu salah satu yang namanya melanggar hak cipta. Nah, yang kedua ini adalah pelanggaran hak cipta lagu atau musik. Ini bisa juga bikin kalian masuk penjara. Gimana caranya bang? Itu kalau misalnya kalian YouTuber musik cover. Nah, kalian mengcover lagu si pemilik lagunya ya, baik band ataupun penyanyi. Tiba-tiba lagu coveran kalian meledak, rame, trending. Sampai di situ sih nggak masalah ya, masih aman-aman aja. Tapi kalau kalian udah melakukan hal-hal seperti mendapatkan keuntungan dari konten tersebut, misalnya kalian jadiin NSP, ataupun kalian masukin di Spotify pakai nama kalian, nah itu akan berpotensi buat kalian masuk penjara. Kalau di YouTube itu kalian namanya penggunaan yang sudah tidak wajar. Nah, di YouTube sendiri itu ada namanya penggunaan yang wajar. Penggunaan yang wajar tuh yang gimana sih? Kalian bisa lihat sendiri ya, postingan di tampilan di layar ya. Ada 4, tapi ini masih berlaku di Amerika cuy. Pertama, tujuan dan karakter penggunanya meliputi apakah pengguna tersebut bersifat komersil atau tujuan pendidikan non-profit. Nah, kalau kalian sesuai itu aman-aman aja, namanya penggunaan wajar. Tetapi kalau kalian sudah menjadikan itu profit atau keuntungan pribadi, itu udah tidak wajar, dan itu berpotensi ya hukumannya bisa penjara cuy. Lalu sifat karya yang memiliki hak cipta. Ada nomor 3, jumlah dan substansialitas bagian yang digunakan dalam kaitannya dengan blablabla. Kalian cek aja di depan layar, itu banyak banget ya. Ya kurang lebih seperti itulah teman-teman. Jadi menurutku kalau kalian masih melakukan yang wajar-wajar aja ya nggak masalah. Ya paling banter kalian kena kasus dolar kuning yang di bawahnya itu ada tulisan license by siapa gitu kan, ditampilin aja gitu.
Nah, kurang lebih seperti itu. Tapi di Indonesia ada polemik juga sih, kalau ternyata cover lagu sekarang harus minta izin dulu dan katanya bisa kena ancaman penjara 3 tahun, bahkan kena denda 500 juta. Waduh, pusing dah YouTuber cover ya sekarang. Mau cover kena copyright, tidak bisa monetis. No God. Tapi itu balik lagi ke teman-teman semua ya. Ini peraturan baru terjadi sekitaran tahun 2020. Ya, efek dari ini semua ya jelas banyak YouTuber akhirnya muter otak gimana caranya tetap bisa berkonten tanpa harus kena copyright ya. Ya gimana cuy, udah konten banyak-banyak tiba-tiba kena copyright kan, udah berdua coy. Oke, selanjutnya ini ada dari Rick EDTZ 2 minggu yang lalu ya, baru dijawab sekarang. Gua baru kena copyright anjir, tapi videonya kagak dihapus oleh YouTube, itu kenapa bang? Nah, ini juga yang harus teman-teman ketahui semuanya ya. Gak semua video yang kena copyright itu akan dihapus oleh YouTube atau di take down oleh YouTube. Video-video yang bisa kemungkinan kena hapus oleh YouTube itu satu, yang kena banyak report. Misalnya kita rame-rame mereport salah satu postingan, nah itu bisa kemungkinan kena hapus. Yang kedua, ya udah melanggar guidelines ataupun apa istilahnya itu ya, batasan yang udah diciptakan oleh dari YouTube sendiri. Nah, misalnya nggak boleh sara, nggak boleh ada bosil, nggak boleh tembak-tembakan, darah. Nah, itu kemungkinan bakal dihapus oleh YouTube otomatis ya. Tapi kalau misalnya cuma pelanggaran copyright musik, lagu, itu nggak akan. Kecuali sudah dilakukan tindakan oleh pemilik copyright. Misalnya aku nih punya copyright lagu ini, terus si Rick ini cover dan aku tidak suka. Wow, ini banyak sekali viewsnya daripada saya melakukan report, minta izin YouTube, bisa kena. Karena di YouTube sudah ada akses untuk take down konten kalau kita sang pemilik hak cipta tidak suka. Oke, semoga menjawab ya. Oke teman-teman, mungkin segitu aja dulu video kali ini. Terima kasih buat yang sudah nanya dan semoga bisa ngejawab ya. Dan buat kalian yang penasaran juga mengenai YouTube, apapun itu, kalian tanyakan saja di bawah. Tentang sosial media juga boleh, insya Allah aku akan coba menjawabnya. Oke teman-teman, sampai berjumpa di baca komentar netizen selanjutnya. Aku Jujonyong, stay with me, asaidah, bye-bye.